Goa yang berangkat tahun 1353 Saka atau 1431 Masehi ini terbuat dari batu andesit yang masih kokoh hingga sekarang. Konon, Goa Selomangleng adalah goa yang digunakan oleh putri Raja Airlangga untuk bertapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Om Swastiastu. Salam kebajikan, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa semuanya, kali ini saya berada di depan Museum Airlangga. Tepatnya berada di Kediri, teman-teman ya. Nah, tempat ini merupakan tempat akhirnya Bunda Ratu Kilisuci gitu teman-teman ya, dimana beliau merupakan putri dari Prabu Airlangga. Banyak sekali peninggalan dari Bunda Kilisuci ini teman-teman ya, dan kita bisa lihat. Nah, ini merupakan arca Garuda ya, yang ditunggangi seorang putri gitu teman-teman. Nah, sangat jelas sekali. Coba kita naik dikit ya. Nah, seperti ini. Dan ini tepat berada di depan Museum Airlangga. Oke, kita coba masuk. Apakah diperbolehkan atau dibuka? Kalau dibuka kita boleh masuk teman-teman ya. Tapi kalau tidak dibuka, kita hanya bisa mereview dari depan saja. Seperti ini keberadaannya dari Museum Airlangga Kota Kediri. Ini merupakan tepat berada di bawah dari Gunung Klothok seperti itu. Melihat dari arca yang berada di depan museum. Nah, ini merupakan arca dari dua rapala. Sosok arca, sosok penjaga seperti itu teman-teman ya. Nah, seperti ini. Ini sangat besar sekali. Sosok penjaga arca dua rapala yang saat ini sudah awus gitu teman-teman ya. Nah, sudah awus, tapi kita masih bisa melihat sosok arca dua rapala yang di bawahnya ini, di sampingnya ada sosok naga seperti itu teman-teman. Oke. Kita akan melihat peninggalan tempat pertapaan dari Ratu Kilisuci teman-teman. Banyak sekali kalau di hari-hari weekend gitu ya, banyak pengunjung yang berdatangan ke tempat ini dari kota Kediri sendiri maupun luar kota. Banyak yang berdatangan ke tempat ini teman-teman ya, untuk melihat salah satu tempat terakhirnya Bunda Ratu Kilisuci seperti itu. Panggung hiburan sebelah sana teman-teman. Kalau ada pertunjukan seperti kayak wayang ataupun pertunjukan seni, itu berada di dalam sana. Dan di sini tertulis ya, Goa Selomangleng. Ya, ini merupakan papan dari Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 11 Provinsi Jawa Timur teman-teman. Oke, kita masuk sebelah sini ya. Nah, ini merupakan jalur menuju ke Goa Selomangleng, di mana goa ini merupakan tempat pertapaan dari Ratu Kilisuci, putri dari Prabu Airlangga. Nah, seperti ini teman-teman ya. Ini sejarah singkat Goa Selomangleng ya. Seperti ini, itu ada ruang Goa 1 ya. Terus di situ ada ruang Goa 2. Nah, ini ada Padmasana, lapik arca dewa bermotif bunga teratai. Nanti kita akan melihat itu juga ya. Dan di ruang kedua ada aksara Jawa kuno. Aksara Jawa kuno kuadrat. Dan sampingnya ada Garuda bertarung dengan seekor naga. Nah, kita nanti akan melihat lebih jelas, lebih detail gitu ya.
di Gua Silomangleng. Ini merupakan cerita singkat dari keberadaan tempat ini, teman-teman. Oke, kita akan langsung menuju ke titik dari Gua Silomangleng. Nah, sebelum kita masuk ke Gua Silomangleng, kita disambut juga sosok Arca Dwarapala, di mana ini memang Arca Dwarapala sendiri merupakan sosok arca penjaga seperti itu, teman-teman ya. Ini entah replika atau beneran, saya kurang tahu ya. Ini batu andesit yang dilapisi kayak semen atau apa ini ya. Saya kurang tahu, teman-teman ya. Tidak bisa memastikan ini sebuah peninggalan terdahulu atau sekarang, saya tidak bisa memastikan. Namun ini masih disakralkan seperti itu ya. Di situ ada dupa, wujud dari apa ya, rasa hormat kita terhadap tempat-tempat leluhur seperti itu. Oke, yuk kita naik lagi ya. Sudah hampir dekat, teman-teman, dengan Gua Silomangleng. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu leluhur, rahayu rahayu. Nih Gua Silomangleng ini, teman-teman ya, merupakan tebing yang dipahat ya. Ini tebing utuh yang dipahat membentuk seperti ini, teman-teman. Dan di situ ada dua ruangan ya. Yang satu tadi ada Padmasana, dan ruang kedua ada aksara kuno dan relief Garuda bertarung dengan seekor naga. Oke, sebelum kita masuk ke atas, ini ada seperti membentuk gapura pintu masuk seperti itu, teman-teman ya. Nah, ini dan di situ kita dapati lagi sosok penjaga, yaitu Arca Dwarapala ya. Nah, ini merupakan bangunan asli, teman-teman ya. Ini membentuk seperti umpak ya. Nah, membentuk seperti umpak, namun posisinya sudah awus, teman-teman ya. Posisinya sudah awus. Loh, seperti ini. Reliefnya masih bisa kita lihat juga ya. Reliefnya masih bisa kita lihat. Oke, seperti ini keberadaan dari Gua Silomangleng Kota Kediri. Jadi Gua Silomangleng itu ada dua, teman-teman ya, yang saya ketahui. Ada di Kota Kediri dan juga ada di Tulungagung. Oke, kita akan masuk ke dalam sana ya, melihat langsung keberadaan dari Gua Silomangleng, dimana ini memang tertulis di Prasasti Pucangan gitu, teman-teman ya. Tertulis di Prasasti Pucangan, memang benar adanya Gua Silomangleng ini tempat pertapaan dari Bunda Ratu Kili Suci. Oke, kita akan masuk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita menghormati leluhur kita ya, membuka alas kaki gitu, teman-teman ya, karena ini merupakan bangunan suci yang pada masa itu sangat disakralkan dan disucikan gitu, teman-teman ya. Kita menghormati leluhur dan kita akan memperlihatkan kepada pemirsa semuanya terkait keberadaan dari Gua Silomangleng. Rahayu, rahayu, rahayu. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Tadi di depan dijelaskan bahwa ada dua ruangan gitu ya, dan yang satu ada relief Garuda bertarung dengan seekor naga, itu di ruangan kedua. Nanti kita akan masuk ke dalam melihat apakah memang benar adanya seperti itu, teman-teman ya. Dan di sini ada ruangan lagi. Ini untuk apa saya kurang tahu ya, apakah untuk bertapa atau apa, saya kurang tahu. Dan di sini memang masih ada ukiran seperti relief sulur-sulur gelung ya, relief pakis gitu, teman-teman ya. Dan ini merupakan tebing yang utuh dipahat gitu, teman-teman.
Ini tebing utuh yang dipahat, dan di dalam sudah ada teman-teman kita yang memang antusias untuk memperlihatkan kepada pemirsa semuanya terkait keberadaan dari Goa Selomangling. Nah, kita bisa lihat ya, di situ masih terlihat jelas reliefnya teman-teman. Oke. Dan sekali lagi, ini merupakan bangunan suci yang saat ini masih dilestarikan gitu teman-teman ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Rahayu, rahayu. Nah, ini yang tadi kita lihat ya. Di sini di sebelah kiri ya ada ruangan, dan kita dapati sosok naga yang memakai mahkota gitu teman-teman ya. Masya Allah, rahayu leluhur. Ini mistisnya sangat kental sekali teman-teman. Dan di atasnya ada sulur pakis ya. Masya Allah, rahayu, rahayu, rahayu. Yo, ini. Oke. Oh, ayo Kang. Nah, kita masuk ke ruang paling selatan begitu teman-teman. Di bagian dinding ada ukiran arca ya. Arca ya Kang yo. Iya. Tertempel di bagian dinding. Itu kayak bertapa gitu ya Kang. Iya, bersila. Ah, bersila. Tapak di lorong ini bertingkat ya. Ada anak tangga di sini teman-teman. Nah, bermotif sulur-sulur begitu ya. Seperti ini. Baunya sangat menyengat. Ada perdupaan juga di sini. Dindingnya ini indah sekali Kang ya. Iya, dindingnya sangat raya akan reliefnya gitu Kang ya. Bermotif sulur-sulur. Bermotif sulur-sulur. Dan di juga sebelah sana Kang, itu ada seperti rumah. Itu oh ini Kang, kondisi yang saat itu ya. Ini Kang ya. Ya Kang, ini merupakan relief kegiatan di masa itu gitu Kang ya. Kan ada daun-daun ya Kang. Ingat Ya, daun-daun Kang. Dan menunjukkan lokasi ini sangat hijau sekali, hijau sekali. Daun. Jadi ditumbuhi daun area rumah ini ya. Area rumah. Nah, untuk penerangan begitu ya zaman dahulu. Mungkin Kang, ya bisa jadi Kang ini Kang. Tapi jangan terlalu dekat-dekat ya. Ini teman-teman ya. Ini merupakan sosok penjaga yang nyata gitu teman-teman ya. Ini sosok penjaga yang nyata. Jadi kita ya, Rumah juga Kang. Rumah juga. Jadi relief yang berada di dalam ini sangat jelas sekali gitu Kang ya. Ya, ini merupakan relief gambaran di masa itu teman-teman ya. Sorot arca ya. Iya, ini arca Gambaran sudah. arca siapa ya? Ini kalau perwujudan kan ya. Ini seperti kayak perempuan gitu, putri gitu kan ya. Ada rambutnya. Ada rambutnya, Berikat bagian atas. berikat, bagian atas berikat. Atau mahkota itu Kang. Ya, Seperti iya mungkin seperti itu kan, karena ini kurang jelas juga ya, sudah haus ya kan ya. Sudah haus. Ini hitamnya itu diolesi sama. Nah, ini hitamnya Apa ya? ini kayaknya diolesi minyak gitu. Ini banyak sekali minyak-minyak, baunya sangat menyengat teman-teman ya. Oke, ayo Kang. Oke, dipenuhi dengan relief sulur-sulur gelung dan pakis teman-teman ya, sulur-sulur pakis. Dan ada tempat seperti tempat tidur ya. Ya, Apakah Dewi Kili Suci bertapa di sini ya? ya. Kan dipercaya menjadi tempat Pertapaan dari Kili Suci. Dewi Kili Suci. Dan di sini Kang, sebelah sini Kang, Ya, ini ada kita Kala, Arca Kala. menjaga pintu di lorong bagian utara begitu. Masya Allah. Motifnya ini Motifnya sangat bagus, sebetulnya ya. Nah di sini kan juga ada kan. Mana Kang? Jadi di setiap sisi Setiap sisi ini ada sosok penjaga gitu Kang ya. Nah, ada sosok penjaga ini teman-teman. Arca Garuda.
ada sosok penjaga. Nah, ini banyak sulur-sulur pakis ya, sulur-sulur gelung. Sana Mas, saya sudah. Iya kan? Iya. Oke, teman-teman. Memang banyak sekali di tempat ini masih sakral gitu teman-teman ya. Tempat ini masih sakral dan artinya ini memang bangunan suci di masa Prabu Airlangga gitu ya. Ini merupakan tempat pertapaan dari Bunda Ratu Kili Suci. Oke, kita akan masuk ke sebelah sini teman-teman ya. Rahayu, rahayu, rahayu. Buat teman-teman semua yang hadir di tempat ini ya, datang ke tempat ini untuk melihat salah satu peninggalan leluhur, saya mohon untuk menjaga toto kromo seperti itu ya, karena ini dulunya sangat disakralkan teman-teman ya, dan setiap sudut dari gua ini dijaga sosok Arja Dwarapala, ada Kala seperti itu teman-teman ya. Nah ini ada Kala, yang Kala Makara yang memang benar-benar menjaga tempat ini. Rahayu, rahayu, rahayu. Ini merupakan apa namanya ini? Merupakan ruangan kedua seperti itu teman-teman, dan masih kita dapati relief-relief di setiap dinding dari gua ini. Dan di sini kita dapati Padmasana, ada relief bunga teratai, dan di belakang dari ini ada relief lagi teman-teman, seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, karya leluhur ya. Dan ini mungkin dulunya untuk lampu penerangan di masa itu ya. Oke. Sangat raya sekali, sangat bagus sekali. Semoga nantinya tempat-tempat yang bersejarah seperti ini tetap lestari dan jas merah. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.